Cerita diawali dengan memperlihatkan jagoan kita semua, siapa lagi jika bukan Hats Mansell yang sama seperti di film pertamanya, ia tampil dengan kondisi babak belur di ruang interogasi. Entah kekacauan seperti apa yang kali ini ia buat, namun ada seekor anjing serigala yang menemani ia di sampingnya dan seperti biasa, saat penanya menanyakan siapa dia sebenarnya, Hats pun menjawab, Who the are you two? We're... Melanjutkan film pertamanya, Hats Mansell kini menjalani hari-harinya dengan lebih lepas tanpa menutupi apapun dari keluarganya. Namun sang istri mulai merasa jenuh dan kesepian karena hampir setiap hari Hats dan kedua anak mereka jarang berada di rumah. Dan ya, tepat saat Hats baru selesai dengan pekerjaannya, ia masih sempat-sempatnya chattingan dengan sang istri yang mengeluhkan terkait Hats yang sering telat pulang, sehingga Hats langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Keesokan paginya, Hats mulai menyadari akan perubahan sikap sang istri yang sepertinya sudah jengkel dengan Hats yang lebih cenderung sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ketika sang istri akan berangkat senam di gor kecamatan, Hats pun mencoba merayu dengan berjanji akan mengajak sang istri dan anak-anak liburan, tapi belum menemukan destinasi wisata yang cocok untuk keluarganya. Alright, we should, What's going on? Waktunya bekerja, Hats kali ini punya misi untuk merebut sebuah kartu data dari seorang ahli IT yang dikawal oleh 3 orang penjaga, di mana Hats harus bertarung di tempat yang cukup sempit, yaitu di dalam lift, dan inilah yang terjadi. Selesai dengan musuh di dalam lift, Hats langsung disambut oleh beberapa preman yang menggunakan senjata api dan... They had MP7s. Sukses meledakkan mereka semua, Hats kini harus berhadapan dengan beberapa preman asal Brazil yang kali ini menggunakan parang tajam sebagai senjatanya. Karena Hats datang dengan tangan kosong, ia pun melepaskan gesper miliknya dan mencabut pipa besi yang ada di belakangnya, dan inilah yang dia lakukan. Selesai menghabisi sadaya preman, Hats tak sengaja melihat sebuah stiker yang menempel pada mobil bertuliskan Taman Air Plummerville, sebuah tempat wisata yang berada di kota kecil yang pernah Hats kunjungi sewaktu masih anak-anak. Ia akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk liburan bersama keluarganya, sekaligus bernostalgia mengingat kenangan masa kecilnya. Selesai mendapat barangnya, Hats pun pergi menemui majikannya yang bernama, kita panggil saja si majikan, yang ternyata semua pekerjaan yang Hats lakukan adalah untuk melunasi semua utangnya akibat Hats yang sudah membakar semua uang saham milik beberapa orang penting yang kejadiannya sendiri ada di film pertamanya. Karena utangnya masih banyak, yaitu sekitar 30 juta dolar dan baru terlunasi belum setengah na acan, Hats pun mengaku butuh waktu istirahat sebentar dengan akan mengambil cuti dulu untuk liburan dan menghabiskan waktu dengan keluarganya. Good luck. What do I need luck for? You. Meski iklan Plummerville terkesan jadul, Hats mencoba meyakinkan sang istri dan kedua anaknya bahwa tempat ini akan cocok sekali untuk mereka sekeluarga. Jangan lihat lokasinya, tapi lihat kebersamaannya. Mereka butuh kenangan bersama untuk lebih menguatkan keharmonisan keluarga. I just want to show you guys the place that made me happiest. You know, make some memories for you. Tak hanya mereka saja, ayah Hats atau kita panggil saja si kakek pun akan ikut berlibur bersama mereka semua dan... Tiba di Taman Air Plummerville, Hats pun langsung menunjukkan kamar hotel tempat mereka akan menginap. Karena kakek lebih suka dengan alam dan benci dengan keramaian, beliau memilih untuk tidur di kabin tua yang berada di hutan tak jauh dari tempat wisata, sehingga... Great. It's paradise. Hello? Closed. Sorry.
Karena kolam renangnya ditutup dengan alasan ada insiden yang terjadi, Hats dan keluarga pun memilih untuk makan saja di salah satu restoran, yang mana saat Hats sedang melamun sembari mengingat masa kecilnya, ia tak sengaja mengalami salah paham ketika seorang serip tak suka dilihati, sehingga... You got a problem? Sorry, I was just thinking. Hutch? Everything's good, hon. Selesai makan, Hats dan keluarga pun pergi ke tempat time zone untuk bermain, di mana saat si kakak sedang fokus main sendiri, tiba-tiba saja ada 3 orang ciwi memperhatikannya yang membuat si kakak akhirnya memberikan semua kupon yang sudah ia dapatkan. Tak diduga, salah satu ciwi tersebut ternyata adalah pacar dari seorang pemuda lokal yang ujung-ujungnya renteng mendatangi si kakak, meminta si kakak pergi dari tempat ini dan jangan kembali lagi. Namun karena si kakak menolak, si pemuda pun merebut boneka milik si adik dan merobeknya, sehingga... Dan ya, gara-gara keributan yang terjadi, penjaga wisata pun harus ikut campur dan terlibat perdebatan dengan Hats yang tentu saja membela si kakak yang berupaya untuk melindungi adiknya. Namun si istri dengan cepat meredam amarah Hats dan meminta mereka semua untuk segera pergi. My badger! Leave it. Ouch! Dan ya, penjaga wisata benar-benar sudah melakukan kesalahan besar dengan sempat menampar si adik tepat disaksikan oleh Hats, yang ketika mereka sudah keluar, Hats yang tidak terima pun memutuskan untuk kembali dan... How's that feel? Akibat keributan yang terjadi, Hats dan keluarga pun langsung digiring ke kantor polisi setempat, di mana Hats kembali bertemu dengan bapak serip yang ada di restoran bernama Abel, yang dengan wajah songongnya meminta Hats untuk ikut bersamanya. Sit your ass down. Perkenalkan, dia bernama Wyatt Martin, kita panggil saja Wyatt, kepala serip sekaligus orang yang dianggap nomor 1 di kota kecil ini. Ternyata, pemuda lokal yang ribut dengan si kakak adalah putra dari Bapak Wyatt ini. Sempat mengancam akan memperpanjang urusannya, Bapak Wyatt akhirnya mengerti setelah dijelaskan bahwa putranya lah yang menjadi pemicu awal keributan, sehingga Hats dan putranya pun langsung diperbolehkan pergi saat itu juga. Walk him out. So that's it then? You can go. Do yourself a favor. Berbeda dengan Wyatt atasannya, Abel yang bukan siapa-siapa si pemuda justru tampak tidak terima dengan keputusan tersebut. Ia sepertinya adalah sosok aparat songong yang suka bertindak sewenang-wenang, yang hal itu terbukti ketika ia menyuruh rekannya untuk menghubungi beberapa preman dalam rangka memberi pelajaran kepada Hats dan keluarganya. Get the boys together. Keesokannya, Hats dan keluarga kembali melanjutkan liburan ini dengan penuh kesenangan, di antaranya seperti si ibu yang bermain tebak-tebakan yang ternyata punya akurasi tingkat tinggi. Hats bermain bola bersama si adik di kolam bola, main kejar-kejaran di rumah kaca, dan untuk si kakek... Puas dengan permainan, Hats dan keluarga pun akan mencoba naik perahu bebek bersama, di mana Hats sedari tadi sudah menyadari akan kehadiran seorang sheriff dan 3 orang preman yang terus membuntutinya dari belakang, yang karena tak ingin melibatkan keluarganya dalam masalah, Hats pun menyuruh mereka untuk pergi duluan, sementara ia akan menyusul belakangan. Bertempat di perahu bebek yang lain, Hats pun dengan santai menyambut mereka berempat untuk jika ada masalah, bisalah dibicarakan baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Tanpa pemandu dan 2 penumpang lansia sadari, Hats pun menghajar para preman hanya seorang diri, yang setelah hantam sana hantam sini, serip yang ikut babak belur pun nekat mengambil senjata tajam dan berhasil memutus satu jari Hats yang sebelah kiri.
Ya, ketika Hutch sudah jatuh dari perahu, para preman pun langsung marah kepada si Sheriff dan meminta bayaran 2 kali lipat setelah lawan yang mereka hadapi ternyata bukan turis biasa. Dan belum juga negosiasi selesai, Hutch sudah keburu naik lagi dan mulai membrutal menghajar mereka semua lebih serius. Selesai menghajar orang-orang rese, Hutch pun duduk sendirian sambil menunggu keluarganya yang masih di perahu. Hutch menyempatkan diri untuk menelepon saudaranya yang bernama Harry, yang kebetulan saat ini sedang berada di Jepang mempelajari kebudayaan yang ada di sana. What's up? Hey, you remember Plumberville? One of the happiest weeks of my life. Yeah, mine too. Hutch pun curhat terkait kota kecil ini yang sekarang banyak berubah, tidak sama seperti waktu kecil mereka dulu. Sekarang aparatnya songong-songong, arogan, mudah marah, tapi tidak sampai melindas warganya. Di mana Harry akhirnya menceritakan bahwa Plumberville, kota kecil tersebut, memang sudah lama dijadikan tempat penyelundupan barang-barang haram seperti miras, narkoboy, dan lain sebagainya. Bahkan petinggi aparat setempat ini pun ikut bersekongkol dengan jaringan sindikat yang lebih besar. It's no trade route used since the bootlegging days. Why you think Dad took us there for our one and only family vacation? Tak puas dengan penjelasan dari Harry, Hutch pun menelpon sang atasan untuk mencari tahu informasi lebih tentang sindikat besar tersebut, di mana sebuah nama akhirnya muncul, yaitu Lendina, seorang wanita kejam dan berbahaya yang disinyalir mengendalikan hampir semua bisnis haram di Amerika Serikat. Lendina. Drugs, guns, viruses and worse come down from... Dan benar saja apa yang Harry dan si atasan ceritakan, Bapak Wyatt, sang kepala sipir di kota kecil ini ternyata memiliki peran khusus dalam penyelundupan barang haram dan uang milik sindikat, pun sama dengan Abel yang dijadikan sebagai tangan kanannya untuk menangani urusan tersebut. Remember who's boss here. Got it. Tak lama setelah Wyatt pergi, Abel mendapat telepon dari rekannya yang sudah babak belur. Ia memberitahu bahwa Hutch, turis satu ini, tidak sama seperti turis-turis konvensional pada umumnya. What about your teeth? They cracked, okay? Dan mari saya bawa Anda ke sebuah kasino terselubung yang dikelola oleh sosok yang tiada lain adalah Lendina, di mana Anda akan langsung diperlihatkan dengan betapa kejamnya ia saat menusuk tangan salah satu tamunya sendiri gara-gara ketahuan telah bermain curang. You're a winner. Dan ya, setelah menghabisi tamu tersebut dan pegawainya sendiri, Lendina pun memerintahkan ajudannya untuk membantai semua tamu yang ada pada hari itu demi untuk menghilangkan saksi mata atas kejadian tersebut. Yang kita semua tidak tahu adalah Bapak Wyatt ternyata terpaksa menjadi bawahan Lendina demi untuk melunasi semua utang mendiang ayahnya. Wyatt mengingatkan Lendina tentang utang piutang sang ayah yang menurut hitungannya sudah lunas, dan ia mengaku sudah cukup berada dalam lingkaran bisnis ini. Ain't nothing funny about what I said. Mendengar Wyatt mau berhenti, Lendina tentu saja tidak menyukai hal tersebut, sehingga supaya Wyatt mau tetap bekerja untuknya, Lendina pun berencana untuk menculik putra Wyatt yang tadi sempat berantem dengan si kakak. Dan tebak kepada siapa tugas itu diberikan? Hello? Sheriff. You can just call me Abel. Ya, orang itu adalah Abel, wakil Wyatt sendiri yang ternyata diam-diam telah mengkhianati Wyatt tanpa sepengetahuannya. Take something that really matters to him. Tak butuh waktu lama bagi Abel untuk menculik si pemuda alias putranya Wyatt. Orang-orang utusan Lendina bahkan sudah tiba di sana untuk membawa si pemuda menuju markas. Namun yang tidak Abel ketahui adalah saat ini Hutch sedang dalam perjalanan menuju gudang markas mereka beroperasi dengan tujuan untuk membuat kesepakatan agar jangan mengganggu liburan keluarganya lagi. Hey fellas, how did you get in here? The door.
Dan nekat, sungguh nekat. Bukan Hats namanya jika tidak punya nyali besar untuk datang dan masuk sendirian ke dalam sarang harimau. Dengan bermodalkan bensin dan korek api, Hats mengancam akan membakar seluruh uang milik Lendina jika Abel terus mengganggu liburan keluarganya. He could so easily kill you right now. But Ya, dikira Hats main-main dengan ucapannya, Abel sama sekali belum tahu sedang berurusan dengan pria macam apa. Tak ingin cari masalah yang melibatkan uang dan barang milik Lendina majikannya, Abel akhirnya setuju untuk tidak lagi mengganggu liburan keluarganya yang tepat saat Hats akan pergi, si pemuda sempat mencoba kabur dan meminta pertolongan, tapi Hats langsung pergi begitu saja karena tak mau ikut campur dalam sesuatu yang bukan urusannya. Dan ya, lagi dan lagi, Hats kembali melibatkan dirinya dalam masalah ketika ikut campur dalam urusan orang lain. Hats menghajar semua orang-orangnya Lendina demi untuk menyelamatkan putra Wyatt dari sana. Saat Hats akan membawa si pemuda pergi, Abel sempat mencegahnya untuk lari, tapi tebak apa yang justru selanjutnya terjadi? Ya, semua uang dan barang milik Lendina hangus terbakar tanpa menyisakan satu apapun. Di mana kabar tersebut dengan cepat sampai ke telinga Lendina yang saat itu juga langsung mencari tahu siapa pelakunya. Hats benar-benar misterius. Anak buah Lendina bahkan kesulitan untuk mencari data dan latar belakangnya. Yang mereka tahu, Hats sedang liburan bersama keluarganya sehingga tanpa buang waktu, Lendina segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke Plummerville dan membumi hanguskan kota kecil tersebut. haven't checked out of the hotel. This guy's an idiot. Hats sendiri sudah tiba di pondok tua tempat si kakek menginap dengan membawa si pemuda yang langsung berbaikan dengan si kakak. Untuk sementara waktu, Hats akan mengamankan keluarganya di pondok tua ini dan mencoba untuk membuat sang istri mengerti tentang situasinya saat ini. You don't tell me what to do. You were a lot of things. Seorang istri tentunya tak langsung bisa mengerti. Hats perlu waktu untuk menjelaskannya secara perlahan, diakhiri dengan janji akan ngajak ngebasok bareng, baru sang istri mau untuk mendengarkannya. So go fix. Selesai dengan istrinya, Hats pun menemui Wyatt untuk mengajaknya kerjasama. Namun baru saja tiba di sana, Wyatt sudah keburu emosi gara-gara putranya yang diculik dan... Use your help. He's okay. That's when my son dead man. I saved from Mandina. Setelah mengetahui putranya sudah aman, Wyatt baru mau mendengarkan tentang Lendina yang menjadi musuh mereka yang sama. Dengan fakta bahwa Hats sudah membakar uang dan barang milik Lendina, Wyatt sudah bisa membayangkan betapa murkanya Lendina sekarang, yang sudah-sudah saja Lendina pernah membantai satu keturunan hanya gara-gara hal yang sepele. Apalagi ini, Lendina pastinya akan membakar seluruh kota dan semua orang di dalamnya. Move. Sebagai persiapan, Wyatt pun menunjukkan apa yang ia punya seperti senjata dereden tua yang masih berfungsi. Selanjutnya, mereka akan menentukan lokasi akan terjadinya perang besar-besaran, yaitu Taman Air Plummerville yang memang kebanyakan wahana di sana sudah banyak yang rusak dan tak layak pakai. No, we got free tools. You're gonna get a free refill. Let's go now. Tak sendiri, Hats mendapat bantuan dari saudaranya yang sudah pulang, siapa lagi jika bukan Harry yang baru tiba dari Jepang. Tak hanya Harry, si kakek juga akan ikut dalam pesta ini dengan mengambil posisi tepat di atas biang lala. Dibantu mereka berdua, Hats pun mengubah taman air ini menjadi zona perang. Mereka menyiapkan berbagai jebakan mematikan untuk menghadapi puluhan anak buah Lendina yang akan datang.
Tak lama setelah jebakan selesai dipersiapkan, muncullah Lendina dengan iring-iringan mobil pasukannya dan sesuai prediksi Wyatt, Lendina menyuruh ajudannya untuk melakukan pembantaian alias membumi hanguskan semua yang ada. Yes. Scorched earth. No prisoners. Saat waktunya tiba, Abel terlihat masih hidup dan menjadi garda terdepan yang maju duluan menemui Hutch dan Wyatt merasa punya power dan backingan dari Lendina. Abel dengan gaya songongnya meminta mereka berdua untuk menyerah saja. Namun tebak apa yang terjadi padanya? What an ass pain he is. Take him out. Copy that. Ya, setelah Abel mati ditembak oleh pasukannya Lendina, peperangan pun langsung dimulai dengan Lendina yang mengirim tim pertamanya tanpa tahu bahwa di setiap sudut dan lokasi wahana sudah disiapkan berbagai jebakan mematikan dan inilah yang terjadi. Giliran Wyatt yang beraksi, ia memancing musuh ke kolam bola yang sebelumnya sudah disiapkan ranjau aktif dan... Kembali ke Hutch yang sedang memancing musuh ke perosotan air, di mana jebakan yang disiapkan benar-benar sangat brutal dan sangat berpotensi menyebabkan dolar kuning. Dan ya, si kakek menggunakan Gatling gun untuk menyelamatkan Hutch yang sedang kesulitan, di mana musuh langsung menyadari hal tersebut dan sempat meledakkan biang lala tempatnya bersembunyi dan... Sejenak kita tinggalkan dulu Hutch dan beralih ke pondok tua tempat keluarganya mengamankan diri. Sesuai perintah Lendina, si ajudan dan anak buahnya diutus ke sana untuk membantai keluarga Hutch. Namun yang tidak mereka sadari adalah sudah ada satu orang yang ditugaskan khusus untuk melindungi keluarganya, yaitu... Ya, selama di Jepang, Harry ternyata sudah mempelajari cara bertarung ninja dan menggunakan sebuah katana untuk melakukan pertarungan dan... Katana versus parang pun diadu dengan sangat cepat dan mematikan, di mana Harry nampaknya sudah sangat terlatih untuk pertarungan semacam ini dan tak butuh waktu lama baginya untuk bisa membelah si ajudan menjadi dua bagian. Kembali ke Hutch, setelah menghabisi sebagian besar pasukan musuh, kini Hutch harus berhadapan langsung dengan Lendina yang selalu ditemani oleh dua pengawal wanitanya yang ternyata cukup jago dalam melakukan pertarungan. Setelah Hutch menjadi bulan-bulanan kedua pengawalnya, Lendina pun memberikan rasa sakit sedikit demi sedikit menggunakan pisau kecilnya yang tepat saat ia akan menghabisi Hutch untuk selamanya. Tiba-tiba... Take him out. I'm bored with you. Ya, sang istri datang tepat waktu dengan senapan berburunya, di mana Lendina yang menyadari hal itu pun dengan cepat melemparkan pisau kecilnya dan inilah yang terjadi. Tepat saat Lendina sudah tak berdaya, si kakek yang baru sadar dari pingsan pun langsung mengaktifkan peledak yang sudah disiapkan untuk menghabisi sisa pasukan musuh yang masih hidup, sehingga... Setelah Hutch dan kawan-kawan masih hidup dengan cara lompat ke dalam air kolam, berakhir sudahlah ketegangan yang terjadi. Hutch dan sang istri ditemani anjing baru pun langsung diinterogasi oleh pihak FBI terkait insiden tersebut. Namun, sama seperti di film pertamanya, orang dengan pangkat tinggi tiba-tiba saja menelepon para penanya dan untuk memerintahkan mereka berdua agar segera melepaskan Hutch dan keluarganya.
tamat ending yang selalu memuaskan.